Kalau Sobat Antara yang lagi scroll media sosial mungkin lagi puyeng nih, makanya cari tips dan juga trik di media sosial gimana ya cara mengatur keuangan. Nah, kalau membahas tentang mengatur keuangan, jangan-jangan kontennya Greget Kalabuana nih masuk di FYP atau jangan-jangan di home ya Sobat Antara nih. Karena Kakak Greget atau nanti aku panggilnya Mas Greget, ini memang sering banget membagi tips dan juga trik bagaimana mengatur keuangan untuk para generasi milenial atau bahkan Gen Z di era kayak sekarang ya, gajinya sedikit tapi keinginannya banyak. Nah, kita juga bakal ngobrol bersama Greget Kalabuana ini, tapi nggak cuma membahas tentang keuangan dan dompet pribadi kita ya, tapi kita bahas juga nanti lebih lanjut tentang bagaimana sih keuangan syariah, karena beliau juga merupakan Islamic Finance Specialist dari United Nations Development Program. Dan ini dia Mas Greget. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, makasih loh. Ini yang ditunggu-tunggu para generasi milenial dan juga Gen Z, menghadirkan Mas Greget. Tipsnya tuh banyak yang likes juga, banyak yang minta saran kan ya Mas Greget ya. Konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Nggak apa-apa, karena ilmu yang Mas Greget dapat ini kan udah luar biasa. Kalau boleh saya baca nih dari yang sempat beredar juga di media massa, tertarik sama keuangan ekonomi syariah sejak tahun 2009. Betul, lanjut 2009. ke UNS kalau nggak salah. Jadi mahasiswa terbaik di sana ya. Dan melanjutkan S2 di Inggris, S3 di Jerman. Oh benar bukan, ya? itu bukan S3. Oke, Jadi itu gimana waktu tuh? itu S2 di Inggris, tapi karena saya pengen tantangan ceritanya gitu kan. Jadi akhirnya ngambil disertasi atau tesisnya itu di Jerman. Oh, gitu. berarti S3-nya nanti kita tunggu lagi ya. Insya Allah. Nah, tapi ini kan sebenarnya mungkin bahas dulu ya tentang backgroundnya Mas Greget sendiri yang memang tertarik banget nih dengan keuangan syariah dan akhirnya memilih S2-nya melalui LPDP itu di Inggris tentang Islamic Finance. Nih penasaran juga, sejak kapan sih, maksudnya kenapa jatuh cinta banget sama keuangan syariah? Iya, jadi kalau dari 2009 sampai dengan sekarang 2023 ya, berarti udah 14 tahun ya. Jadi berkecimpung gitu. Jadi bukan ngomong doang, tapi walk the talk. Tapi kalau kita flashback tahun 2009 sampai 2013 itu kan masih masa-masa keuangan syariah itu baru, di kampus tuh baru. Jadi belum ada yang namanya prodi-prodi keuangan syariah. Makanya saya ikut UKM atau pernah juga dari UNS ke UGM itu ada Sabtu Minggu itu ada kuliah non-kurikuler ekonomi Islam gitu. Jadi belajar di sana. Kemudian setelah itu bekerja di Dompet Duafa, terus kemudian di OJK. Dompet Duafa kan ngurusin Aziswaf ya. Jadi Islamic Social Finance. Kalau di OJK itu perbankan syariah gitu. Terus di Daram Islamic Finance, sekarang di UNDP juga Islamic Finance for Development. Jadi memang linear, semuanya Islamic Finance gitu. Kalau ditanya kenapa, kemarin juga ada yang nanya gitu kalau di Q&A di Instagram gitu ya, apakah kamu kecebur? Iya, gitu ya, awal-awal kok terpaksa okay gitu nih ya. Atau karena emang ada perencanaan. Nah, kalau aku ininya 3P, Mbak. Jadi yang pertama tuh passion, yang pasti kita harus ngerti gitu ya. Saya senang di sini, senangnya kenapa? Nah, kata-kata kenapa ini yang jadi triggernya. Nah, kalau kenapa doang sebenarnya nggak cukup, harus ada purpose-nya gitu. Why-nya itu, purpose-nya itu apa? Nah, saya kemudian mencari tahu tentang ternyata ini tidak sekedar halal haram gitu ya. Ada konsep-konsep yang lebih universal gitu ya, lebih besar tentang lingkungan, tentang kemanusiaan, tentang kepribadian, personality dan lain-lain gitu yang wah ini menarik gitu kan. Akhirnya dari tadi passion ke purpose ke plan. Jadi punya plan. Plannya itu apa? Yang pertama kita menemukan pekerjaan yang bermakna. Kita pengen meninggalkan apa sih gitu. Nanti kalau misalnya kita meninggal tuh legasinya apa? Nah, sekarang kita menguasai apa? Oh, ilmu ekonomi Islam gitu kan. Dari situ kita bisa memilih, aku milih di bidang ini. Nah, setelah itu memilih karir itu berarti kita punya perencanaan yang berulang-ulang. Apa yang dibutuhin pasar, terutama Indonesia. Oh, Indonesia sedang membutuhkan talenta-talenta di keuangan syariah yang sangat besar jumlahnya gitu kan. Apalagi pemerintah juga menggalakkan misalnya kita sebagai hubnya keuangan syariah tahun 2024 gitu katanya. Jadi kebutuhan pasar itu ada, terus kemudian saya punya expertise di sini, ya udah saya bergabung tadi misalnya sosial, kemudian perbankan, kemudian development, nanti ada fintech, ada asuransi, capital market, itu dikumpulkan gitu kan. Itu plannya kayak gitu. Nah, setelah itu membentuk kepakaran. Kepakaran itu kalau kata orang-orang bijak gitu kan 10.000 jam pengalaman. Berarti kan 5 tahun. Sekarang udah 14 tahun. Iya. Jadi itu udah luar biasa ya gitu kalau ya, dari segi pendidikan pengalaman. Jadi ya
dari tadi passion, purpose ke plan. Nah, gitu. ini akhirnya yang menarik karena tadi sudah dibahas juga terkait keuangan syariah. Mungkin kalau orang awam kayak saya nih taunya ya kayak tadi Mas Greget bilang haram sama halal gitu Ya. kan. Dan ini adalah sistem keuangan yang cuman muslim misalnya. Ya, Karena ya. kita kalau udah bawa syariah, tapi mungkin di luar sana nih kalau Mas Greget perhatikan ada nggak sih pemahaman-pemahaman masyarakat yang masih salah tentang keuangan syariah yang mau diluruskan lah. Ya, Yang pasti orang nggak banyak sih. Orang masih mengira ini buat orang Islam aja gitu. Padahal saya aja belajar di Inggris, which is Muslim minority gitu kan. Iya, benar. Teman-teman saya waktu itu ada dari Korea, dari Cina gitu kan, dari Afrika, Amerika, Eropa sendiri gitu. Timur Tengah juga ada. Nah, ini sebenarnya satu sistem yang memang berfilosofi berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Islam. Misalnya nih ada teman yang non Muslim, dia mau pakai bank syariah, masa nggak boleh? Boleh dong gitu. Ada investasi syariah, suku retail, dia mau beli masa nggak boleh? Boleh dong gitu kan. Jadi sebenarnya boleh gitu. Nah, kalau kita bicara soal ekonomi keuangan syariah, zaman saya kuliah dulu, belajar dulu ada yang namanya rancang bangun ekonomi keuangan syariah. Jadi kayak kita ibaratkan ini tuh bangunan. Bangunan tuh ada pondasinya, ada pilarnya, ada atapnya. Nah, pondasinya ini apa? Pertama, akidah. Akidah itu kan keesaan terhadap Allah ya, keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu. Pancasila kan gitu. Nah, ini apa implikasinya dalam pekerjaan kita? Misalnya good governance, tata kelola yang baik, accountability, transparansi. Maksudnya bagaimana? Apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan kan gitu. Itu akidah. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Terus kemudian akhlak, berarti perilaku yang menuju ke kebajikan. Kita bekerja, kita sekolah, kita jadi ibu rumah tangga, itu kan semuanya menuju kebajikan kan, mendidik anak gitu kan, bertetangga dan lain-lain gitu. Terus kemudian syariah itu sendiri, hukum Islam, terus ukhuwah, ada persaudaraan gitu. Nah, itu pondasinya. Pilarnya apa? Keseimbangan. Keseimbangan itu misalnya apa? Ngomongin material, spiritual kena. Ngomongin dunia, akhirat kena. Ngomongin individu, sosial kena gitu. Ngomongin kerja, keluarga, work life balance, nah jadi seimbang. Terus keadilan itu misalnya kita ada SDA nih, sumber daya alam. Nah, SDA-nya itu yang nggak dikelola secara eksploitatif tadi, tapi ada pengelolaan yang baik, tidak merusak alam, bertanggung jawab gitu ya, tidak semena-mena. Terus juga ada kepentingan umum gitu. Nah, jadi semua itu mengarah pada tujuan yang holistik. Jadi sukses dunia dan akhirat, namanya falah. Nah, gitu. Makanya kalau ada falah financial gitu, tujuannya apa? Falah itu artinya sukses dunia dan akhirat gitu. Wah, menarik sekali. Nah, ini kan nggak cuma buat orang Islam kan gitu. Iya, benar. Karena ini ternyata memang bisa diaplikasikan secara general. Bahkan saya setuju juga tadi Mas Greget bilang nasabah mungkin di bank-bank syariah tidak hanya kaum muslim atau umat muslim, tapi juga sangat luas. Nah, akhirnya mungkin kita penasaran nih dengan apa sih produk-produk yang akhirnya muncul dari keuangan syariah ini kalau misalnya dibandingkan dengan produk-produk dari konvensional. Seperti apa? Kalau di keuangan syariah, jadi kan dari ekonomi syariah ada keuangan syariah itu ada banyak ya spektrumnya. Tadi saya bilang ada perbankan, ada dua, sosial dan komersial. Sosial itu apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf gitu kan, zisfaf. Nah, komersial itu ada banyak, perbankan, ada asuransi, ada fintech, ada pasar modal dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin perbankan ya ada perbankan syariah. Ngomongin investasi ada reksadana syariah, obligasi syariah, kemudian saham syariah gitu kan. Apalagi SCF syariah dan lain-lain, ITF syariah juga ada gitu. Jadi ada yang syariah. Jadi antara sosial atau komersial. Nah, produk-produk ini bisa dipakai sebenarnya untuk semuanya gitu. Mungkin Mas Greget ini akhirnya kalau nyambung juga nih dengan keuangan syariah. Kalau kita lihat juga backgroundnya Mas Greget kan sekarang lagi di United Nations Development Programs, di mana kita tahu kalau PBB sendiri punya target 2030 untuk SDGs. Bagaimana akhirnya ini saling support gitu loh untuk planning 2030 yang sebentar lagi sebenarnya. 7 tahun lagi. 7 tahun sebenarnya ini bukan targetnya PBB ya. Ini targetnya semua orang, baik itu lingkupnya individu, masyarakat, negara atau global. Jadi untuk semua orang sebenarnya 2030 17 goal ini. Nah, untuk mencapai 17 goal ini pada tahun 2030 nanti itu dibutuhkan pembiayaan gitu. Kalau kita bergantung hanya dari APBN, pajak kita gitu ya, nggak nutup, nggak cukup. Makanya dicarilah alternatif pembiayaan yang lain yang inovatif. Misalnya apa? Filantropi, kemudian investasi berdampak, keuangan syariah salah satunya. Makanya bisa masuk ke sana. Nah, untuk bisa masuk ke sana karena ini keuangan syariah dengan ciri khas dan kriteria yang sangat spesifik, kita melakukan
ontological legitimacy. Jadi kayak wah ini bahasanya banget ya. Jadi kayak kenapa sih kok keuangan syariah itu bisa masuk ke SDGs gitu? Karena apa? Karena ada penelitian antara makosid syariah dan SDGs. Makosid syariah itu apa? Tujuan dari agama Islam, melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta gitu. Nah, 5 ini ternyata ketika kita petakan ke dalam 17 SDGs itu klop gitu. Jadi tidak ada pertentangan. Itu pertama alasannya. Yang kedua, karena keuangan syariah itu punya pertumbuhan yang sangat cepat. Salah satu yang tercepat di dunia, 10-12% gitu ya. Asetnya luar biasa besar gitu dan bisa menutup kekurangan biayaan yang tadi itu gitu. Jadi secara aset dia sangat potensial. Yang ketiga, ketika kita melihat nilai-nilai yang dikandung dalam agama Islam, kayak nilai-nilai perdamaian, toleransi, inklusivitas, universalitas, kesetaraan gitu ya. Itu juga masuk gitu. Jadi dengan kita menggunakan keuangan syariah, kita juga bisa mencapai SDGs dengan segala nilai-nilainya gitu. Terus yang keempat itu jadi menunjukkan bahwa SDGs ini juga bisa diterima secara luas, begitu pula dengan keuangan syariah bisa membantu pencapaian SDGs, jadi dua arah. Gitu. Tapi kalau untuk goal saya sendiri di tahun 2030, kalau sejauh pengamatan Mas Doget gimana nih? Masih jauhkah atau possible kita mencapai 2030? Ini aku jawabannya jawaban diplomatis ya. Jadi kita tetap harus menghargai apa yang sudah kita capai selama tahun 2016 ke 2023 itu berapa ya? Berarti sekitar 8 tahun ini gitu ya. Tinggal 7 tahun lagi kita setengah perjalanan. Sudah ada banyak yang kita capai. Misalnya tadi disampaikan ada kemiskinan ekstrim, tapi sudah berkurang dong gitu ya. Meskipun ada COVID gitu. Nah, tapi tetap bahwa ada PR, kayak misalnya tantangan ke depan tuh tentang iklim, tentang sustainability, tentang environment, tentang identity. Kemarin aku bikin story soal itu kan. Nah, itu gimana nih caranya keuangan syariah masuk ke sana gitu. Apakah di keuangan syariah tuh ada tuh konsep sustainability? Ternyata ada, kita tentang perubahan iklim tuh ada. Bahkan di Al-Qur'an tuh juga dituliskan bahwa kerusakan bumi itu kan akibat ulah tangan-tangan manusia. Jelas dong. Itu ya perubahan iklim tuh jelas banget gitu. Nah, kita buang sembarangan gitu kan. Pakai air juga boros gitu. Jadi ya kita harus optimis sebenarnya kuncinya ya. Optimis. Walaupun masih 7 tahun lagi, tapi kita yakin nih. Masih atau tinggal 7 tahun tinggal lagi. 7 tahun lagi. Nah, kalau membahas juga tentang keuangan syariah nih yang menarik, kita bisa lihat di luar sana, ini pasti dikait-kaitkan kalau udah keuangan, ujung-ujungnya ada investasi lah, ya kan? Ada investasi bodong, apalagi pandemi sebenarnya membuat masyarakat itu tertarik untuk investasi ya karena nggak jalan-jalan. Betul. Nah, gimana tuh pandangan Mas Doget terkait hal itu? Sebenarnya ya ini blessing in disguise ya. Jadi pandemi itu membuka banyak hal yang selama ini mungkin kita nggak pernah sadari dan nggak pernah kita bicarakan, termasuk perilaku keuangan gitu ya, perilaku sosial juga gitu. Nah, kalau perilaku keuangan betul tadi masyarakat mulai mikir dana darurat, harus punya tabungan gitu, investasi nanti kalau terjadi sesuatu gitu kan. Terus juga karena ada pandemi kemarin kan orang juga mulai lebih sadar tentang lingkungan gitu kan. Akhirnya kalau investasi atau nabung atau ngeluarin uang harus ada mindfulness-nya. Jadi ini tuh bermanfaat nggak, berdampak nggak investasi saya tuh syariah enggak atau membantu lingkungan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ya sangat bagus gitu karena selama 3 tahun kita mengalami perubahan yang besar kemarin, kita jadi melek keuangannya lebih dalam gitu kan. Terus kemudian nggak cuma investing ya, tapi juga earning, saving, borrowing, investing itu kena semua gitu. Jadi sebenarnya ya bagus gitu. Yang terpenting adalah bagaimana supaya apa yang sudah terjadi kemarin dalam pandemi yang positif tuh dijaga. Takutnya nih kita udah sekarang nggak lagi pakai masker kan, balik lagi tuh orang boros lagi gitu lagi gitu. Tapi ya ini merubah habit juga lah ya. Tapi ada sisi positif juga yang bisa kita lihat khususnya dari sisi keuangan. Kalau untuk regulasi atau pengawasan keuangan syariah itu seperti apa sebenarnya? Ini pertanyaannya sebenarnya lebih pas kalau disampaikan oleh pemerintah ya, karena regulasi ya. Tapi mungkin gini, sebenarnya kalau di keuangan syariah itu menurut saya justru dia double filter. Karena itu istilahku sendiri ya, istilah saya sendiri ya. Jadi kenapa double filter? Karena dia kan harus mengikuti, yang paling utama dia harus mengikuti syariah compliance, kepatuhan secara syariah. Artinya ketika produk ini keluar, instrumen ini keluar, dia berarti syariah compliance sudah jelas. Kalau di Indonesia itu melalui DSN MUI, fatwa-fatwanya gitu. Nah, yang kedua dia harus sesuai dengan peraturan dari otoritas. Misalnya kalau perbankan berarti OJK. Artinya kita udah double filter. Maksudnya filternya 2 itu gimana? Berarti kita punya 2 protection kan, ya kan, secara syariah dan secara hukum positif atau regulasi di negara Indonesia gitu. Nah, kemudian
ketika ini sudah double filter kayak gini, berarti pertama kita akan ada rasa aman ketika menggunakan instrumen itu. Kemudian juga kita bisa tahu kalau misalnya bermasalah kemana gitu ya, dijamin misalnya oleh undang-undang. Terus yang ketiga ya tadi kita punya rasa kepatuhan terhadap apa yang kita yakini, nilai agama tadi gitu. Contohnya begini, kalau di keuangan syariah itu ada 2 screening ya, screening negatif screening sama positif screening. Negatif screening ini selain 2 filter tadi, double filter tadi. Negatif screening itu maksudnya apa? Memisahkan mana yang halal, mana yang haram gitu. Makanya negatif. Oh, yang haram di take out. Ini yang halal aja nih. Ya, kita ambil nih instrumennya. Terus positif screening, apa maksudnya? Dari yang halal semua ini tadi, mana yang memberikan dampak positif? Untuk ya lingkungan luas, masyarakat gitu kan. Itu apa? Oh, yang A B C D E, F G H enggak gitu. Oh, kita ambil yang A B C D E. Ambil F G H juga nggak apa-apa karena dia halal. Tapi dia tidak memberikan manfaat atau dia memberikan dampak yang baik ke lingkungan misalnya gitu. Meskipun nggak merusak juga gitu ya. Kita ambil A B C D E. Oh, ada instrumen investasi nih. Namanya misalnya Green Suku Retail. Oh, dia memberikan membantu mengurangi emisi karbon misalnya gitu kan. Ya udah ambil itu ketimbang yang lain misalnya gitu. Jadi ada menurutku karena ada regulasi, ada pengawasan secara syariah tadi, itu menjadikan kita sebagai investor misalnya atau nasabah itu lebih dipermudah sebenarnya, karena kita ada seleksi kan dari mereka kan. Betul sudah ada seleksi dan harusnya kita juga semakin cerdas ya betul, memilih-milih investasi. Karena saya suka di statementnya Mas Greget karena sering juga aktif di media sosial, sering membagi tentang investasi syariah yang tepat ada 5 ya katanya, halal, yang penting harus halal untuk investasi, lalu legal, logis, bermanfaat dan barokah. Oh iya, saya sampai lupa ya bahas itu. Terlalu banyak kayak yang di-sharing, tapi ini halal, memang legal, logis, memang kalau kita lihat maksudnya secara kita baca gitu, wah ini kayak gampang deh, tapi aplikasinya suka susah buat orang memilih investasi ya. Tapi sebenarnya kalau kita manfaatin digitalisasi ya teknologi itu bisa dengan mudah loh. Misalnya ya kita pakai aplikasi buat beli saham syariah gitu kan. Saham syariah mana yang halal gitu, mana yang halal, terus itu kan bisa pakai indeks kan, dari pasar modal sudah ada indeks syariah, ada 5 kalau nggak salah, ya kita tinggal pilih aja gitu. Terus kemudian kalau di instrumen yang lain legal dan logis. Kalau legal ini jelas kita harus melihat, kalau saya tidak hanya instrumennya tapi juga lihat siapa yang ngeluarin, siapa yang mengelola ini, perusahaan ini apakah dia terdaftar berizin atau enggak. Nah logis ini yang kita membutuhkan fungsi kita sebagai manusia untuk berpikir akal gitu. Sekarang kalau misalnya kita investasi gitu ya, dalam 2 minggu kembali 200%. Ya, ayolah, masa ya segitunya gitu kan, butuh duit apa? BU ya, gitu juga ya. Ya gitu. Nah, kalau kelogisan ini yang harus kita jaga, makanya mindful gitu, being mindful. Terus tadi yang berdampak, nah ini mungkin ini contoh juga. Jadi kalau di pasar modal itu kan ada saham-saham yang masuk ke indeks hijau gitu. Jadi dia ada environment, sosial sama governance ESG principle yang masuk ke situ. Artinya apa? Dia tidak merusak lingkungan, dia memberikan manfaat gitu kan. Nah sekarang dari indeks hijau ini tadi kita bandingkan dengan indeks yang syariah. Mana yang beririsan? Nah kita pilih itu gitu. Memang sekarang di dunia, kayaknya seluruh dunia ya, itu belum ada gabungan indeks hijau dan syariah. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil yang double gitu ya, dapat syariah dapat, hijau dapat, kita ambil aja irisan dari 2 indeks tadi. Itu bisa. Terus yang barokah ya tadi kan udah dilewatin, halal, legal, logis gitu ya. Kalau barokah tuh sebenarnya indikatornya ada banyak ya. Harta itu bertumbuh, produktif, menguntungkan gitu ya, harta itu sehat, dan yang paling penting kalau saya sih ketika saya menginvestasikan tuh ada perasaan tenang gitu. Nah, jadi saya itu tidak dalam kondisi terbelenggu oleh uang gitu. Jadi investasi itu ya nanti akan bertumbuh atau ada kemungkinan rugi, tapi saya udah siap menanggung ruginya gitu kan. Jadi tidak orientasinya enggak, waduh uangku gimana ya, bangun tidur mikirin uang, mau tidur mikirin uang, lama-lama kita jadi budaknya uang kan gitu. Gitu. Nggak tenang ya ngomongin, karena kalau udah bahas investasi sebenarnya problem yang paling berat mungkin masalah diri sendiri ya, ada greedy lah yang timbul, ingin mendapatkan yang lebih banyak, cepat. Ada 2, fear and desire. Desire tuh keinginan, fear tuh ketakutan. Nah yang mana nih? Orang kalau ketakutan soal uang itu bisa jadi dia ngejar uang banget, karena dia takut nggak punya uang. Tapi juga sebaliknya bisa, ketakutan sama uang akhirnya dia nggak mau ngeluarin uang.
alias pelit. Itu ada fobianya, aku lupa namanya apa. Ada fobia, jadi dia nggak mau ngeluarin uang karena ya bahkan untuk makan dia sendiri dia nggak mau. Karena ketakutan uangnya habis gitu. Itu ada fobianya. Kaget Nah, juga fear ya. gitu. Nah, Itu udah nyata gitu. itu fear, itu secara emosional berarti kena. Nah, kalau yang desire itu keinginan, itu kita memakai rasio, rasional. Misalnya saya mau beli ini nih, udah dapet gitu ya. Saya beli sepatu lah, udah sepatunya udah ada yang warna putih, merah juga binio. Tapi yang ungu belum ada, ungu tua gitu. Beli lagi, kan rasional. Kapan kamu makainya gitu kan? Nah, jadi kalau yang fear pakai emosi, kalau yang desire itu pakai rasio, Oke. rasional. Mas Greget, kalau kita bahas lagi nih terkait pasar modal syariah ya. Kita tahu usianya sebenarnya di Indonesia udah 25 tahun. Ya. Nah, tapi sayangnya mungkin di masyarakat sendiri nih kayak kurang familiar dan lain-lain. Berarti kita butuh ekstra kan sebenarnya untuk mengejar itu Tentu. sendiri atau literasi lah di masyarakat. Sebenarnya kalau pandangan Mas Greget sendiri, apa yang harus kita lakukan nih untuk meningkatkan awareness lah di masyarakat sendiri terkait keuangan syariah ini? Satu tentu literasi dengan acara-acara seperti ini gitu ya. Jadi literasinya itu dengan berbagai metode gitu ya. Bisa juga kita masukkan dalam kurikulum di pendidikan gitu. Jadi sejak SMP mungkin atau SD, SMP, SMA tuh dijelaskan soal investasi yang syariah dan konvensional gitu kan. Sehingga ketika mereka terjun, mereka sudah menghasilkan atau punya uang untuk diinvestasikan, itu bukan lagi dalam tataran mereka mempelajari. Mereka udah ngerti secara teori karena diajarin di sekolah gitu. Mau nggak mau di sekolah gitu kan. Jadi ngerti. Terus itu dari literasi ya. Terus kemudian yang kedua, menurut saya juga perlu adanya keragaman. Jadi semakin banyak produk gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin investasi, apalagi pasar modal itu kan untuk orang-orang yang memang ngerti investasi. Nggak bisa orang yang nggak ngerti tiba-tiba terjun ke sana gitu. Artinya dia harus ada literasi tadi. Nah, plus juga kita ngomongin investor itu kan macam-macam. Ada yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat gitu. Nah, semakin banyak pilihan instrumen investasi, mereka akan semakin bisa bebas memilih gitu kan, sehingga lebih dalam inklusinya gitu kan. Oh, aku pilih yang ini karena ini lebih konservatif kayak personalitiku gitu. Jadi perlu juga dikasih keragaman tadi. Terus kemudian yang ketiga, menurut saya juga perlu adanya dikaitkan dengan sektor kehidupan yang lebih real gitu. Karena selama ini kalau kita bicara soal investasi, apalagi pasar uang, pasar modal, itu kan kayak jauh di sana. Padahal kita hidup di sini dengan ekonomi, dengan orang jualan kayak gitu kan, dengan lingkungan, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan. Nah, mungkin investasi itu juga harus dikaitkan. Oh, bahwa instrumen investasi ini membantu pembangunan pendidikan daerah ini gitu. Nah, itu pemerintah sudah melakukan itu. Jadi arahnya ke sana. Jadi orang tuh merasa dekat dengan investasi. Jadi nggak ngawang-ngawang kayak ngomongin kripto, aduh nggak ngerti gitu kan. SCF, ETF, apaan tuh gitu. Nah, itu kan jadinya nggak tertarik karena nggak ngerti gitu. Tapi kalau dekat gitu, orang akan oh ya ini dengan aku bantu itu berdampak ke sekolah nyata gitu, ya, nyata. jadi ada contoh-contoh nyata. Karena kalau kita dengar gitu atau baca berita, kayak berat banget nih orang sarjana ekonomi aja nih yang paham kayak gitu. Benar. Berarti memang harus untuk meningkatkan awareness di masyarakat, hal-hal sederhana sebenarnya bisa dilakukan ya. Bahkan ini memang sejalan juga dengan campaign dari pemerintah terkait Aku Cinta Keuangan Syariah. Tapi kalau misalnya kita bisa amati nanti ke depannya, Mas Greget, jika ini sudah meningkat literasi di masyarakat, apa efek domino yang bisa dirasakan ke depan? Ya, kalau tujuan dari keuangan syariah itu kan ekonomi dan keuangan syariah itu kan pertumbuhan yang selaras antara ekonomi dan sosial gitu kan. Artinya ya ekonomi naik, pasar keuangan naik, maka sosial juga kena gitu. Nah, kalau di ekonomi Islam itu kan ada 3 sektor ya, Mbak ya. Jadi sektor keuangan, sektor sosial, real, dan sektor sosial gitu. Nah, 3 sektor ini ibarat roda itu saling terhubung dan saling menggerakkan. Harusnya tuh idealnya seperti itu. Kalau sektor keuangan dengan kapital modal itu bertumbuh, maka dia akan menggerakkan orang. Kalau misalnya nabung, investasi, mengendap, disimpan gitu ya, terus menghasilkan, mencapai nisab, mencapai haul, kan dizakatin. Zakat keluar. Sehingga semakin orang berinvestasi semakin banyak, zakat semakin besar potensinya kan. Nah, zakat ini kan menggerakkan sektor sosial gitu. Nah, tadi dengan ada investasi dia menggerakkan sektor real. Misalnya UMKM kena pembiayaan, mereka bisa berusaha gitu kan. Nanti kalau mereka menghasilkan untung, perdagangan atau perkebunan atau apalah gitu, ketika masuk nisab dan haul juga harus zakat gitu kan. Jadi berputar. Jadi enggak yang sektor ekonomi tumbuh, sosialnya jeblok, enggak kayak gitu.
Kalau mungkin kalau paradigma ekonomi yang lain mungkin begitu ya, tapi kalau di keuangan syariah itu harusnya berjalan beriringan. Nah, harapannya nanti kalau misalnya Indonesia bisa mengembangkan, karena Indonesia ini spesial. Indonesia ini tidak, yang berkembang itu tidak hanya satu spektrum atau subsektor keuangan syariah. Misalnya bank doang gitu, bank syariah doang, enggak. Kita bank syariah ada, asuransi ada, fintech ada, pasar modal ada, sosial ada, semuanya ada. Jadi A sampai Z gitu ya. Karena apa? Karena memang strata ekonomi kita beragam, dari yang middle class, ada yang high net worth gitu ya, ada juga yang masih di bawah gitu. Nah, kebutuhan mereka tercukupi dengan berbagai instrumen ini tadi. Harapannya kalau ini semua berkembang gitu ya, ya mereka juga akan bisa terangkat gitu. Oke, itu kalau kita membahas skop di Indonesia ini mungkin terakhir Mas Greget, karena ternyata ngobrol keuangan sama Mas Greget nggak berasa ya, durasi juga nih. Nah ini kalau karena di PBB juga yang concern dengan hal ini, untuk pengembangan secara tingkat global seperti apa yang dilakukan? Alhamdulillah sejak saya masuk waktu itu tahun 2017 itu kan pas baru-baru banget Islamic Finance itu masuk di PBB. Nah sekarang sudah banyak inisiatifnya, dan bahkan tidak hanya di Indonesia, memang Indonesia memimpin ya, karena kita ya paling banyak gitu kan inisiatif tentang keuangan syariah atau keuangan inovatif gitu ya. Ada zakat, ada suku, ada wakaf gitu. Terus juga ada saya nyebutnya perkawinan, kayak misalnya green suku gitu kan, green wakaf gitu. Terus kemudian sekarang sudah mulai juga digalakkan bagaimana kita secara lebih terstruktur, lebih terprogram supaya dana-dana keuangan syariah ini bisa membantu pencapaian SDGs dan yang berarti juga mendukung pencapaian maqasid syariah tadi gitu. Nah itu alhamdulillah di tingkat global di banyak negara sudah mulai gitu, sudah mulai arahnya ke sana. Bahkan kalau misalnya kita mengeksplorasi instrumen baru, misalnya obligasi apa gitu ya, obligasi biru gitu, atau sustainability link loan, bisa nggak ini yang dari versi syariah? Kadang gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya dari syariahnya gitu? Kalau bisa, coba kita eksplorasi gitu, biar teman-teman yang bergerak di bidang industri keuangan syariah juga terupdate bahwa ada loh instrumen kayak gini yang bisa membantu dengan lebih cepat pencapaian dampak gitu, misalnya gitu. Oke, nah ini terakhir ya Mas Greget, benar-benar pertanyaan terakhir nih. Tadi udah bilang terakhir, sekarang terakhir deh. Mungkin dari Mas Greget untuk pesan deh, kalau Ovi minta pesan bagi generasi muda di luar sana, milenial dan juga Z sekarang nih yang ingin coba-coba instrumen syariah atau seperti apa, yang harus dilakukan seperti apa? Kadang kan masih ada perasaan ragunya itu ya. Boleh Mas Greget terakhir, silakan. Iya, yang penting tuh mau itu earning, menghasilkan, cari duit gitu ya, terus saving, menabung, borrowing, minjem gitu, terus kemudian investing, yang artinya menginvestasi, atau giving, bersedekah gitu ya. Itu apapun itu kita harus dalam kondisi mindful. Kita harus dalam kondisi ngerti gitu. Jadi uang itu ada dalam kendali kita gitu. Jadi jangan sampai kita lepas kontrol terus kita ngejar segala target, kayak misalnya umur 22 pengen financial freedom gitu ya. Akhirnya terus ngejar akhirnya collapse. Dia sakit gitu ya, mental health kena semua. Nah, daripada seperti itu dinikmatin aja. Yang penting mindful. Mindful itu bukan berarti mindful aja loh ya, bukan too mindful. Kalau too mindful tuh kita akan sepaneng nanti. Kita akan aduh kok lelah ya, tapi mindful aja. Jadi ini kita belanjain buat enjoy gitu. Jadi trust the process, enjoy the moment. Wow, gitu. Thank you banget pesannya untuk generasi milenial dan juga Z yang lagi mendengarkan tayangan ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Sekali lagi Sobat Antara, inilah obrolan yang sangat menyenangkan, padahal kita bahasannya berat sekali tentang keuangan. Ini bersama Mas Greget Kalabuana selaku Islamic Finance Specialist UNDP. Semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru, bahkan ide baru dan pengetahuan baru untuk kita semua. Sampai berjumpa di episode lainnya. Bye.